Halo, selamat datang di channel Just Imagination sama aku Yoga Nata. Di video kali ini aku nggak akan berbagi tentang airdrop, tapi karena banyak yang nanya, Bang gimana sih Bang cara mengecek token ini scam atau enggak, atau Bang gimana sih Bang cara melihat token yang udah bisa dijual atau belum gitu. Nah, di sini aku akan coba buat satu video. Ini menurut pengalaman aku ya, dan hal-hal yang biasa aku lakuin untuk mengecek token ini kayaknya scam deh, token ini kayaknya nggak scam deh gitu ya teman-teman ya. Ini menurut pengalaman aku aja, aku akan bagikan satu buah pengalamanku cara mengecek token itu scam atau udah bisa dijual atau belum ya. Di sini biasanya aku masuk ke website Token Sniffer ya teman-teman. Token Sniffer ini website untuk analisis seperti Certik ya, tapi yang versi gratisan. Di sini token-token micin itu bisa dicek ya mengenai smart kontraknya, apakah dia itu high risk atau berisiko tinggi atau enggak gitu ya teman-teman ya. Oke, langsung aja ke videonya ya. Di sini kita akan menggunakan beberapa contoh token yang aku dapat di airdrop ya teman-teman ya. Oke, kita cek dulu di BSC Scan. Buat teman-teman yang nggak tahu apa sih BSC Scan ini, BSC Scan ini untuk kita mengecek token-token yang masuk ke wallet kripto kita ya. Nah, di sini teman-teman buka aja dulu BSC Scan ya. Setelah itu teman-teman pastekan alamat BNB BEP20 teman-teman di sini ya. Oke, aku ambil dulu alamat BNB ku. Nah, kita paste aja teman-teman ya. Dan ini semuanya bisa dibuka di handphone ya teman-teman ya. Aku buka di PC karena biar enak aja teman-teman nonton videonya gitu ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman pastekan alamat BNB BEP20 teman-teman tinggal cari ini ya ke bawah. Cari yang BEP20 token TXNS. Nah, di sini bisa kelihatan ya 20 jam yang lalu aku mendapatkan token airdrop Carowar ya. Ini aku dapetin Carowar dari referral kayaknya ya teman-temannya, aku nggak tahu juga. Nah, di sini semuanya itu transaksi teman-teman tuh terdeteksi ya teman-teman ya, dengan mempastekan alamat BEP20 teman-teman ya. Aku harap teman-teman udah ngerti. Dan sekarang kita coba aja ambil langsung contoh dari Carowar ini teman-teman ya, ataukah berpotensi scam atau enggak gitu ya. Nah, caranya itu kita klik dulu ya Carowar ini. Setelah itu kita cari ini ya kontraknya ini, kita copy ini ya teman-teman ya. Setelah kita udah copy smart kontraknya, kita langsung ke token sniffer ya. Kita cari aja nih ya di search token ini, kita pastekan. Nanti akan muncul gini ya, nanti akan muncul Carowar gini ya. Kalau udah berarti sesuai ya smart kontraknya. Kita klik aja. Nah, di sini itu tokennya kelihatan teman-teman ya dibuatnya. Nah, jadi di deployednya 52 hari yang lalu ya token ini dibuat. Nah, di sini nilai dari token ini 0 dari 100 ya teman-teman ya. Berarti sangat amat terdeteksi scam ya teman-teman ya. Nah, tapi jangan khawatir, kita harus baca dulu juga analisisnya ya. Nah, di sini teman-teman harus agak mengerti dikit ya bahasa Inggris, atau enggak minimal lah teman-teman harus Google Translate ya kalau teman-teman mau belajar ya. Kalau enggak ya hapus saja kriptonya teman-teman ya. Atau kalau teman-teman malas ya tunggu di grup gitu teman-temannya, nggak usah banyak bacot gitu loh. Oke. Nah, di sini untuk swap analisis atau swap analisis itu kayak penjualan gitu teman-teman ya. Di sini token is sellable, itu artinya token itu bisa dijual ya. Berarti token ini bisa dijual teman-teman ya. Aman. Nah, ini tuh biasanya silang itu kayak gini ya, kayak yang merah ini biasanya di sini. Berarti tokennya itu nggak bisa dijual ya teman-teman ya. Kalau ini bisa dijual atau not honeypot. Apa sih Bang honeypot itu? Nah, honeypot itu teman-teman bisa beli tokennya, tapi teman-teman nggak bisa jual. Itu namanya honeypot ya teman-teman ya. Nah, di sini juga buy fee-nya atau gas fee belinya itu di bawah 10% ya. Biasanya kalau di atas 10% itu dianggap koin-koin micin atau yang rawan scam ya. Di sini dia centang. Di sini selfie-nya juga di bawah 10% dia centang. Nah, untuk kontrak analisisnya
di sini terverifikasi smart kontraknya ya teman-teman ya. Berarti nggak ada masalah. No prior similar token tuh artinya nggak ada mirip-mirip smart contract token lain ya. Karena ada kasus teman-teman. Dia itu token scam pertamanya. Misalnya namanya token, misalnya kucing token gitu ya namanya. Kucing token ini scam teman-teman ya. Nah, setelah itu dia kan udah scam, kabur developernya. Dan developernya buat lagi namanya anjing koin gitu ya. Tapi smart kontraknya itu ngambilnya dari kucing token gitu, akan kedeteksi ini ya. Similar token ini nanti akan tanda silang kayak gini ya teman-teman ya. Berarti dia itu cuma mencomot smart kontrak dari token yang pernah ada dulu gitu ya teman-teman ya, atau mengcopy ya, mengcloning gitulah istilahnya teman-teman ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga, karena ada beberapa template token tapi proyeknya tuh serius teman-teman ya, cuma dia nggak ahli dalam mendeveloping atau mengembangkan tokennya. Jadi dia tuh beli smart contract gitu similar tuh kadang kelihatan gitu ya teman-teman. Jadi semuanya itu bisa kita antisipasi, tapi nggak bisa kita 100% bilang ini scam, ini token scam gitu, nggak bisa teman-teman ya. Banyak faktor yang harus kita analisis. Nah disitulah kita harus banyak belajar teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, misalnya teman-teman nggak ngerti ini artinya apa sih, teman-teman tinggal translate ya. Di sini misalnya aku translate ke bahasa Indonesia. Kepemilikan ditinggalkan atau sumber tidak mengandung kontrak pemilik. Ini kan dibilang sumber tidak mengandung kontrak pemilik, berarti ini dia seperti dicontohkan ya. Bisa sembarangan untuk mengganti-ganti kontraknya teman-teman ya. Seperti nggak bisa dijual, seperti merubah-rubah fee jual belinya, atau bisa nge-mint token ya. Kayak mint ini artinya menambah-nambah jumlah tokennya gitu teman-teman ya. Kayak misalnya nge-cheat lah istilahnya developernya, kayak developer pingin jualan token karena banyak yang beli kan, dia nambah lagi token, jual lagi, nambah lagi token, jual lagi. Itu udah nggak sehat teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Untuk holder, ini holder analisis ya. Tokennya tuh burn 3% dari circulating supply-nya ya. Oke. Owner atau kreator wallet, owner atau pembuatnya ya, memiliki kurang dari 5% ya. Di sini ditulis dia itu punya 3% ya. Oke, masih sehat ya. Kalau pembuatnya tuh memiliki di atas 5% itu banyak ya teman-temannya. 5% dari total segini itu loh, dari total supply token tuh banyak ya teman-temannya. Jadi nggak sehat gitu teman-temannya. Token yang sehat tuh sebenarnya di vesting ya, atau dikunci likuiditasnya ya. Nah kalau gini artinya teman-teman ya, ini ya, semua holder memiliki kurang dari 5% dari circulating supply tokennya ya. Di sini ada silang. Ini ya silang, berarti ada holder yang memiliki tokennya di atas 5% ya, atau para paus ya kalau dibilang ya biasanya sama anak-anak kripto. Para paus itu memegang di atas 5% ya. Kalau dia sekali jual, itu tokennya bisa ngedam parah ya teman-teman ya. Nah, di sini juga ada liquidity analysis. Di sini dia menaruh liquidity-nya itu silang ya, berarti nggak ada liquidity di PancakeSwap sekarang ya, cuma ada 0,01 BNB, itu sangat sedikit ya teman-teman ya. Ntar aku akan contohkan satu token lagi yang menaruh liquidity ya. Nah ini ya, nggak cukup liquidity-nya kayak aku bilang tadi ya, berarti dia nggak naruh uang untuk liquidity ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa diperjualbelikan secara bagus gitu ya teman-teman ya. Oke, ini kemungkinan scam itu ada teman-teman ya, sekitar 70%. Tapi Caro War ini kan airdrop kemarin aku share di YouTubeku. Itu teman-teman nggak usah deposit aja teman-teman ya. Jadi kan nggak rugi lah ibaratnya kita. Gitu ya teman-teman ya. Pokoknya yang deposit itu harus teman-teman riset dulu tokennya ya, baru teman-teman beli atau deposit gitu ya teman-teman ya. Nah, dan aku mau nyontohin lagi ya, satu lagi ya, yang tokennya ini menurutku airdropnya bagus ya. Aku dapatnya itu di airdrop Coin Market Cap ya. Jadi setiap bulan itu selama 10 bulan
aku dapat token namanya Lace ya teman-teman ya. Nih ya, Love Lace ini. Oke, kita copy kontraknya dulu. Kita cek ya, Love Lace ini berapa sih skornya. Oke, tokennya ini di deployed 81 hari yang lalu ya teman-teman ya, atau sekitar hampir 3 bulan yang lalu ya. Aku baru dapat 3 kali ya teman-teman ya airdropnya ya. Selama sebulan tuh 50, selama 10 bulan aku dapat. Nah, di sini Love Lace ini skornya 60% ya. Padahal menurutku koinnya bagus ya. Aku juga udah ngecek di websitenya, itu proyeknya lumayan bagus ya teman-teman ya, dan koinnya bisa dijual ya. Nah, ini teman-teman. Kalau token yang bisa dijual itu token is sellable ya, atau not honeypot kayak tadi aku jelasin. Nah, ini bagus teman-teman. Buying fee-nya itu di bawah 10% ya, seperti tadi. Nah, token yang buying fee-nya tuh biasanya tinggi-tinggi itu yang kayak Inu-Inu ya, atau token-token anjing itu biasanya anjing fee-nya itu ya. Di atas misal harus menggunakan slippage 20% gitu-gitu temennya. Pokoknya fee-nya besar-besar ya. Nah, di sini kita lihat dia juga verified contract source. Nah, ini teman-teman ya, padahal tokennya ini legit ya atau mantap gitu ya, tapi dia smart kontraknya itu ada kemiripan dengan token-token lain ya, yang kayak aku bilang tadi. Mungkin dia tuh developernya itu membeli smart kontrak gitu teman-teman ya. Jadinya selagi proyeknya bagus tuh nggak bisa kita menduga-duga scam langsung apa. Kita harus banyak analisis gitu teman-teman ya. Oke, di sini sama kayak tadi bagus-bagus ya. Di sini kreatornya juga atau developernya nggak bawa token banyak-banyak ya. 0 bahkan dia bawanya ya. Dan holdernya juga semua di bawah 5% ya. Jadi sangat sehat nih tokennya. Nah, ini teman-teman, untuk liquidity analisisnya di sini dia menaruh 601 BNB ya. Oke, kita hitung aja coba ya di kalkulator. Oke, 601 BNB ya. Ini berarti di kolam yang aku jelasin tadi itu ada 601 BNB ya, dikali BNB hari ini berapa ya? Bentar teman-teman, aku cek. BNB sekarang itu kita cek ya. BNB IDR. Oke. BNB hari ini 5.700.000 ya. Oke, kali 5.700.000 teman-teman ya. Oke, berarti ada berapa ini? 3 miliar rupiah ya liquidnya ya. Jadi teman-teman dengan bebas-bebas teman-teman bisa menjual beli tokennya ya, karena di kolamnya itu ada banyak uang gitu teman-teman ya. Kalau di liquidnya cuma ada 1 BNB gitu ya, gimana cara kita jual teman-teman? Di kolamnya aja udah nggak ada uang gitu ya ibaratnya ya. Jadi apa yang kita ambil kalau nggak uang di kolam itu? Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi token Love Lace ini sehat banget ya teman-teman ya. Ini di PancakeSwap versi 2. Nah, ini ada yang silang at least 95% of liquidity burn atau lock. Berarti ini liquidity-nya nggak dikunci sama si developer teman-teman ya. Jadi kalau kapan-kapan misalnya developernya jahat, tiba-tiba ditarik liquidity-nya, jadi ya teman-teman nggak bisa jual lagi ya gitu ya. Makanya ada skor dia 60% gitu ya teman-teman ya. Misalnya developernya aku nih misalnya, oh aku mau jualan sampai, aku mau biarin dah liquidity-nya ditarik-tarik sampai bulan Agustus gitu ya. Nah setelah bulan Agustus aku keluarin liquidity-ku ya, aku tarik uangku, liquidity-nya itu ya teman-teman gak akan bisa jual jadinya, karena nggak ada uang di dalam kolamnya itu gitu teman-teman ya. Tapi kayaknya nggak sih, ini aku udah cek proyeknya bagus ya. Creator wallet contain at least 5% of liquidity ya, udah nggak ada, dia 0%, jadi sangat sehat ini ya token Love Lace ini ya. Oke. Dan satu lagi, biasanya aku cek token itu apalagi, nah ini khususnya untuk orang airdrop ya, karena kalau beli token kan itu karena kita beli itu ya kadang-kadang scamnya itu berkurang ya. Nah kalau airdrop yang scam tuh kadang-kadang banyak teman-teman.
Jadi caraku mengecek adalah dengan mengecek holdernya ini ya di BSC Scan, cara yang kayak tadi ya. Teman-teman pastekan aja smart contract tokennya. Biasanya smart contractnya itu ada di websitenya ya, atau enggak kalian misalnya airdropnya landing di dompet kalian, kalian ambil aja smart contractnya gitu ya teman-teman. Oke ya, menurutku belasan ribu address ini masih airdrop yang sehat ya teman-teman ya. Nah, yang nggak sehat itu kita cek ya. Di sini juga aku pernah landing airdrop yang nggak aku kerjain ya. Jadi koinnya tuh jelas scam ini ya, Yeti Swap ini ya. Teman-teman bisa cek holdernya itu ada 2 juta alamat wallet ya teman-teman ya. Itu udah nggak masuk akal gitu teman-teman ya. Jadi kalau airdrop holdernya udah ada 100 ribu atau 200 ribu itu udah skip aja teman-teman ya. Takutnya itu dusting attack ya. Nanti kalau teman-teman swap di Pancake Swap, saldo teman-teman bisa dicuri gitu ya. Soalnya ada yang ngontek aku juga beberapa, saldonya tuh tiba-tiba hilang gitu teman-teman ya. Nah kalau gitu udah nggak ketolong teman-teman. Caranya itu buat dompet baru gitu ya teman-teman ya. Nah itu aja sih biasanya yang aku cek teman-teman ya. Masih ada sih lagi banyak, tapi biar videonya nggak kelamaan dan teman-teman juga bosan nanti nonton ya. Segitu aja dulu videonya, semoga bermanfaat. Jika teman-teman merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa tinggalkan 1 buah komentar dan silakan join grup Telegram aku gratis, bisa berbagi info airdrop dan apa aja yang aku pengen share, aku share di sana ya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman juga yang bingung untuk gas fee BNB, Algo, Matic, Solana gitu, bisa beli Ether, link ada di bio. Aku verifikasi sendiri. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.